Rumah yang dulu jadi tempat berteduh, kini dikelilingi air. Sawah yang dulu jadi sumber hidup berubah jadi danau buatan. Dan 7 tahun sudah warga di sana hanya bisa menatap tanpa tahu kapan nasib mereka akan diperhatikan. Inilah kisah yang tenggelam di balik megahnya tol Cisumdawu, kisah warga desa Sukasirna Rasa, Sumedang. Di tepi genangan air yang luas dan sunyi, seorang ibu paruh baya berdiri. Suaranya lantang tapi nadanya getir. Pak Dedi, kumaha ya abdi, tos tilu yangan kapakuan, naha menit tadi respon wae, hatingal apan ye, bencana ye, tos 7 tahun. Sobi ku Pak Dedi, naha ai masyarakat luar Jawa di respon, ai kuring ye selaku warga Bapak, nu ngadukung Bapak di hare-hare. Tolong Pak Dedi, sok tolong, KDM, abdi teh tos ka bupati, atau ka gedung DPR, tos ka kecamatan, tos ka mana-mana. Nah, abdi meni teu direspon wae, tos nyimpen berkas di pakuan, ka Neng Ega, ka asisten, ka Haji Mumu. Nah, Pak Dedi kitu-kitu teh ka abdi. Nah, tega abdi teu barenghakan 7 tahun. Kalimat sederhana tapi penuh luka mewakili jeritan puluhan keluarga yang hidupnya berubah sejak proyek tol Cisumdawu dimulai. Dulu, desa ini penuh sawah hijau. Setiap musim panen, suara tawa petani mengiringi aroma padi yang baru dipetik. Tapi sejak tumpukan tanah buangan proyek menutup 5 mata air alami, semuanya berubah. Air tertahan, lahan pertanian tenggelam, dan muncul genangan besar yang tak pernah surut. Kini 8 hektare sawah itu berubah jadi kolam sedalam 30 meter. Tak ada panen, tak ada hasil bumi, hanya air dan kenangan. Ironisnya, semua ini terjadi di balik proyek raksasa bernilai 18 triliun rupiah, jalan tol sepanjang lebih dari 60 km yang digadang-gadang sebagai kebanggaan Jawa Barat. Diresmikan langsung oleh Presiden, tol Cisumdawu disebut sebagai kunci konektivitas menuju Bandara Kertajati. Tapi tak jauh dari lokasi peresmian megah itu, warga Sukasirna Rasa justru berjuang bertahan hidup. Dan bukan cuma sawah. Rumah-rumah mereka pun mulai retak. Dinding rapuh, pondasi goyah, ancaman longsor mengintai tiap kali hujan turun. Mereka tak tahu harus bertahan sampai kapan. Ya lembur, bakal ngagulusur. Nah, arek ngadogan bencana lembur sa desa. Keluhan warga akhirnya viral, didengar oleh Dedi Mulyadi. Tim hukum dikirim ke lokasi memeriksa langsung kondisi di lapangan. Masalah nu di Sumedang, kuring can nyaho masalah na teh naon. Coba engke urang ditingali masalah na naon, lamun masalah hukum geus ditangani ku pengacara bae. Ai masalah hukum mah bising masalah sengketa tanah. Masalah bencana, coba ayeuna ku urang ditelepon Bupati Sumedang. Kunaon atuh diantep wae ta masalah komo geus 7 tahun. 7 tahun masang sara ngamekna karek ayeuna ka kuring. Nuhun mak. Bapak KDE, Bapak Aing, hatur nuhun mak tos dipasihan kuasa hukum jabat istimewa. Mudah-mudahan Bapak Aing saenggal-enggalna datang ke lokasi ngabereskeun masalah ieu bencana nu aya di Desa Sukasirna Rasa dalam waktu sabulan. Hatur nuhun. Sementara itu, Bupati Sumedang mengakui genangan itu memang akibat pembuangan tanah proyek tol. Pemerintah daerah sudah mencoba berbagai cara, memompa air 20 jam sehari, membangun saluran pembuangan sementara sampai evakuasi warga terdampak. Tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Masalahnya tidak sesederhana itu. Sebagian lahan warga ternyata berada di luar area resmi proyek, membuat proses ganti rugi terhambat dan keputusan bergantung pada pemerintah pusat. 7 tahun berlalu dan kehidupan warga Sukasirna Rasa masih terendam. Proyek strategis nasional memang penting, tapi di balik aspal dan beton megah itu ada manusia yang kehilangan sumber hidupnya. Mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin sawahnya kembali, rumahnya aman, dan janji keadilan ditepati. Di tepian genangan itu, sang ibu tadi berdiri lagi. Bukan untuk marah tapi untuk berharap. Semoga suatu hari nanti air itu benar-benar surut, bukan hanya di sawah mereka, tapi juga di hati mereka yang sudah terlalu lama menunggu.